Halo, assalamualaikum. Dengan Winnie lagi di sini dengan tema podcast kali ini bertema harapan. Pada dasarnya, apapun yang kita terima di dunia ini sebetulnya merupakan rahmat dari Tuhan. Rahmat itu bisa dimaknai sebagai pemberian Tuhan yang baik. Nah, salah satu pemberian Tuhan yang baik itu adalah harapan. Dalam sebuah kajian yang disampaikan oleh Dr. Fahrudin Faiz, beliau menyatakan bahwa harapan itu merupakan kodrat manusia, fitrahnya manusia, yang diberikan hanya untuk manusia. Tumbuhan dan hewan itu gak dikasih harapan oleh Allah. Gak ada tuh kucing misalnya yang punya harapan atau cita-cita ingin jadi kucing yang berguna buat nusa dan bangsa. Yang punya cita-cita itu hanya manusia. Kalau dalam komputer itu ada istilah program. Nah, manusia diprogram oleh Allah itu untuk selalu punya harapan, bukan keputusasaan, bukan pesimis. Jadi kalau ada manusia yang hidupnya itu selalu ngeluh atau selalu pesimis, apalagi sampai putus asa, itu bisa dibilang kalau komputer itu crash. Dia manusia yang sudah tidak sesuai dengan kodratnya lagi, sudah tidak sesuai dengan fitrahnya lagi. Ada kerusakan di dalam elemen, di dalam dirinya. Jadi manusia yang utuh itu adalah manusia yang selalu punya harapan. Nah, harapan itu lahir dari mana sih? Dr. Fahrudin Faiz membahas bahwa harapan itu lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup, lahir dari kebutuhan untuk dicintai atau mencintai, lahir dari kebutuhan akan rasa aman, lahir dari kebutuhan akan status atau aktualisasi diri. Misalnya gimana? Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia yang hidup di dunia ini pasti akan selalu menemui ujian atau cobaan. Bisa cobaan sakit, cobaan keterbatasan ekonomi, cobaan dia ditipu orang, baik ditipu uang ataupun ditipu masalah percintaan. Banyak orang dikecewakan di dunia ini. Nah, tapi manusia yang sadar bahwa memang dunia ini tempat dia diuji, bahwa di dunia ini memang tidak selalu sempurna, dia akan selalu menemukan harapan di sela-sela keterbatasannya itu. Dengan harapan itu bahwa ujian ini tidak akan selamanya, bahwa kesulitan ini tidak akan selamanya, dia akan selalu menemukan cahaya terang. Dan di situ dia tahu bahwa dia selalu punya harapan. Karena dia punya harapan, maka manusia itu akan selalu punya semangat untuk bisa bertahan. Dia cari ide lagi, dia berkreasi lagi, dia berkarya lagi, dia terus bekerja keras. Yang pada akhirnya dengan kerja kerasnya itu, dengan karyanya itu, dia bisa terus maju. Dan karena dia terus maju, dia akan menemukan lagi jalan baru, di mana dengan jalan itu dia bisa menemukan lagi kebahagiaannya. Dr. Fahrudin Faiz juga membahas bahwa harapan ini tidak semata-mata lahir dari kebebasan kita atau dari semata-mata pemikiran kita saja, tapi dia juga bisa lahir dari situasi hidup kita, dari masyarakat kita, bukan hasil pilihan diri sendiri. Masyarakat kita, orang tua kita,
guru kita, sahabat-sahabat kita, atau kekasih kita, itu juga menentukan bagaimana harapan kita terbentuk. Misal kita punya kekasih yang punya kesenangan atau punya profesi tertentu, pasti kita punya harapan karirnya dia itu akan maju, sehingga kita ingin membantu dia untuk memajukan profesinya atau karirnya. Atau kita punya orang tua pedagang misalnya, kita ingin orang tua kita tuh berhasil, kita ingin orang tua kita itu tidak punya banyak masalah. Maka lahir harapan dalam diri kita dan atau cita-cita untuk bisa mendukung atau support orang tua kita itu supaya apa yang beliau-beliau sedang jalani itu bisa berjalan dengan baik, dengan mulus. Jadi begitulah keadaan manusia, dengan harapan yang selalu dirawat, dipupuk. Maka dengan itu juga kita akan terus punya semangat untuk bisa tetap hidup dengan baik. Berkali-kali kita dikecewakan orang, berkali-kali kita mungkin ditipu orang, berkali-kali kita dibuat marah oleh orang, tapi itu semua tidak bisa menghancurkan perjalanan orang yang punya harapan. Orang yang punya harapan akan selalu menemukan jalan, akan selalu bersemangat untuk tetap berkarya, untuk tetap bekerja keras, karena dia tahu di ujung sana dia akan menemukan kebahagiaannya, akan menemukan akhir yang baik, ya seperti yang dia cita-citakan. Nah, semoga kita juga, aku, kalian bisa terus merawat harapan-harapan kita yang baik. Kita percaya bahwa manusia yang baik itu akan dipertemukan dengan manusia yang baik juga, dengan hal-hal yang baik juga. Oleh karena itu kita harus terus berprasangka baik, terus bersemangat bahwa dari hasil kerja keras kita sekarang, dari apa yang kita upayakan selama ini, dari kesetiaan kita pada kebaikan, pada akhirnya akan menemukan akhir yang baik juga, kebahagiaan yang sempurna juga. Itu doa kita semua. Semoga itu semua bisa terwujud ya. Begitu teman-teman pembahasan kita kali ini tentang harapan. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, di akhir bulan Sya'ban ini sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Aku ingin mengucapkan permintaan maaf, mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilafan atau kesalahanku, mungkin dari ucapanku atau perbuatanku yang mungkin menyinggung teman-teman semuanya yang mengenalku atau aku kenal. Mohon maaf ya. Semoga kita semua bisa menjalani bulan Ramadan nanti dengan baik. Semoga kita semua dikarunia kesehatan dan kebahagiaan menjalankan ibadah saum nanti dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya, walaupun sedang di masa pandemi virus corona saat ini. Dan semoga kita semua mendapatkan Ramadan yang mabrur. Amin. Sampai di sini dulu ya, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan podcastku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.